3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4738. Dalam sejarah tempat leluhur yang gelap, tidak ada yang bisa menembusnya selama bertahun-tahun. Sekarang, Qin Chen dan Si Kong Anyun berjalan selangkah demi selangkah ke bagian terdalam dari area terlarang. Betapa mengejutkan pemandangan ini. Di hadapan publik, mereka berjalan perlahan ke kedalaman area terlarang. Ledakan. Di daerah terlarang yang gelap, langit dan bumi bergetar, dan embusan napas kegelapan melonjak masuk, seperti lautan. Kekuatan-kekuatan ini, mengandung niat membunuh yang mengerikan, terus-menerus menyusup ke dalam tubuh mereka. Uff! Begitu wajah Si Kong Anyun memutih, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dia sekuat setengah langkah dari level tertinggi, tapi dia tidak bisa menahan invasi udara gelap. Bukan hanya dia, tapi juga tubuh Qin Chen. Kekuasaan. Mata Qin Chen terpaku dan melambai. Ledakan. Pembentukan penghalang tak terlihat melindungi Si Kong Anyun dan mengurangi tekanan padanya. Wajah Si Kong Anyun sedikit kemerahan. Dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Muda. Jangan ikuti aku. Lihat dirimu. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Si Kong Anyun berkata dengan tergesa-gesa, tetapi bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian, Tuan Muda? Selain itu, satu lagi pembantu, apa lagi? Si Kong Anyun menggertakkan giginya. Ayahku punya istana di sini. Dia pernah memberitahuku bahwa jika dia dalam bahaya di tanah leluhur yang gelap, dimanapun dia berada, dia akan langsung melaporkan namanya, jadi aku ingin. Qin Chen tertawa dan berkata, baiklah, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Ikuti saya, tetapi Anda harus mengikuti saya, atau saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Tangan putih Si Kong Anyun sedang memegang pakaian Qin Chen. Wajahnya kemerahan dan dia berkata, terima kasih, Tuan Muda. Gadis kecil ini tidak menyukaimu, kan? Saat ini, di dunia yang kacau, wajah Hong Huang Zulong terlihat aneh dan berkata, ini benar-benar istimewa. Ini tidak masuk akal. Kamu tidak sebaik aku tidak setampan aku, dan aku tidak sekuat aku. Bagaimana wanita bisa sebaik aku? Bahkan ruangan ini, semua gadis kecil dari keluarga gelap di laut tertarik padamu. Anda tidak tabu. Semua keluarga mengambil semuanya. Cara suara Qin Chen terdiam. Orang tua ini, dia tidak bergerak di lain waktu. Ketika berbicara tentang wanita, dia sangat energik. Qin Chen bahkan meragukan apakah naga tua itu mati di tangan seorang wanita. Malas memperhatikan Hong Huang Zulong, Qin Chen mendongak dan merasakan dampaknya. Kekuatan gelap teratas. Qin Chen berbisik. Kekuatan gelap yang mengejutkannya sangat mengerikan, sangat singkat, mendekati level tertinggi, yang membuat kebanggaan langit seperti Si Kong Anyun terluka sesaat. Dan kekuatan gelap seperti itu terus-menerus berdenyut. Anda dapat merasakan bahwa semakin dalam Anda melangkah, semakin kuat dampaknya. Tidak heran jika hampir tidak ada yang bisa masuk ke area terlarang yang gelap. Bahkan dia merasa perih. Dia takut jika penguasa biasa mengganggu, dia akan mudah terluka. Bersenandung. Di depan, larangan tak terlihat menyebar, yang mencegah Qin Chen masuk. Larangan ini, Qin Chen mengangkat tangannya dan segera merasakan napas tertinggi yang mengerikan. Si Kong Anyun menghirup udara dingin, itu larangan tertinggi. Dia menunjukkan keterkejutan. Tidak heran dalam 100 juta tahun terakhir, hampir tidak ada yang bisa masuk ke area terlarang. Dengan larangan level tertinggi saja, tidak ada orang kuat biasa yang bisa menerobos. Siapa yang bisa menerobos kecuali level tertinggi? Tuan Muda, hanya yang paling kuat yang bisa menembus larangan tertinggi. Kami. Ketika kata-kata Si Kongan menurun, dia melihat Qin Chen telah mengulurkan tangannya dan langsung menyentuh larangan tertinggi. Boom! Seluruh larangan bersinar dalam sekejap. Larangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat dan menyatu ke arah Qin Chen, seolah-olah akan melancarkan serangan sengit. Si Kong Anyun berseru, hati-hati, Tuan Muda. Dia meremas jimat yang ditinggalkan ayahnya. Namun, tanpa menunggu larangan tersebut melancarkan serangan, banyak larangan di depannya tiba-tiba dan perlahan bersinar. Kemudian dia melihat klik tangan kanan Qin Chen dengan ringan, dan pesona khusus mekar. Larangan di depannya perlahan-lahan terungkap di bawah desakan Qin Chen.
Ada celah. Bibir merah si Kong Anyun tiba-tiba menjadi bulat. Ini. Ayo pergi. Qin Chen tersenyum, ekspresi tenang, melangkah ke dalamnya. Selama kurun waktu tersebut, dia tidak hanya mengembara di Heiyu, tapi belajar sedikit tentang kekuatan orang-orang gelap. Kalahkan seseorang dengan memainkan permainannya hanya lebih baik. Bagaimana kita bisa mengalahkan kegelapan tanpa memahaminya? Pada awalnya, dia bisa melanggar larangan dan menerobos benua batu giok hitam tanpa menerobos. Sekarang pemahamannya tentang kekuatan kegelapan telah membuat kemajuan pesat. Bagaimana dia bisa dihentikan oleh satu-satunya larangan tertinggi ini? Bersenandung, tubuh kedua pria itu tiba-tiba menghilang di luar area terlarang. Sekarang, dunia luar telah menyebabkan kegemparan. Bocah itu dan si Kong Zunu menghilang. Apakah kamu benar-benar berada di area terlarang? Bagaimana mungkin? Mengerikan. Sudah berapa ribu tahun, belum pernah ada yang memasuki kawasan terlarang leluhur. Tanpa diduga, aku melihatnya lagi. Banyak orang terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Di dalam area terlarang, wajah Qin berubah begitu dia masuk. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan datang dalam sekejap. Ledakan. Anda bisa melihat langit di depan Anda, tertutup awan hitam tak berujung, dan kuburan darah besar berdiri di antara langit dan bumi, bermekaran dengan hembusan nafas. Pada saat yang sama, kekuatan kegelapan di sekitar sepertinya merasakan invasi orang luar, dan cahaya darah gelap berubah menjadi senjata panjang berdarah, yang menembak terang-terangan ke arah Qin Chen dan si Kong Anyun di bawah. Ledakan. Di depan kehampaan langsung meledak, senjata berdarah itu berisi pita tak berujung, menekan Qin Chen dan si Kong Anyun, lurus ke bawah. Dengan tembakan ini, rasa krisis yang kuat muncul di benak si Kong Anyun, seolah menghadapi kematian. Ada ilusi bahwa dia akan mati dalam sekejap. Hati-hati, Tuan Muda. Si Kong Anyun berteriak, mengertakkan gigi dan meraung. Setengah langkah dari kekuatan tertinggi mengalir dari tubuhnya. Kekuatan internalnya memadat dan berubah menjadi pedang tajam. Dia memotong tombak berdarah dengan satu pedang. Ledakan. Longgun jatuh, cahaya pedang hancur, dan seluruh orang si Kong Anyun meledak dalam sekejap. Pada saat tubuhnya jatuh, tubuhnya mulai runtuh, dan cahaya jiwanya telah memudar. Sebuah pedang. Tubuh hancur. Jiwa terluka. Si Kongan bingung. Setidaknya, dia juga setengah dari level tertinggi Tianjiao. Dalam hal kekuatan aslinya, bahkan mendekati level tertinggi, dia tertembak selama beberapa detik. Murid Qin Chen juga menyusut. Tembakan ini sangat kuat. Serangan tertinggi. Qin Chen mendongak dan melihat pistol panjang berdarah itu. Setelah satu tembakan, itu menyatu lagi dan meledak ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen dingin, dan kekuatan kegelapan yang tak terbatas tiba-tiba menyatu di tangan kanannya, dan kemudian tinjunya meledak. Bab 4739. Ledakan. Kekuatan tinju gelap yang mengerikan tersapu. Kekuatan tinju menyapu tempat itu, dan kehampaan runtuh lapis demi lapis. Tombak yang keras dan berdarah. Ledakan. Kekuatan tinju hitam Qin Chen bertabrakan dengan tombak berdarah di kehampaan. Dalam sekejap, raungan yang mengguncang bumi bergema melalui tempat di mana kedua belah pihak menyerang dan bertabrakan, dan pusaran angkasa besar muncul dalam sekejap. Ruang ini tidak tahan dengan kekuatan mereka dan runtuh secara langsung. Ledakan. Tombak berdarah itu runtuh tepat di bawah pukulan Qin Chen, dan kekuatan tinju Qin Chen juga langsung dihancurkan dan berubah menjadi bau gelap, yang tersebar di mana-mana. Mata Qin Chen sedikit membeku. Tombak berdarah itu lebih kuat dari yang dia kira. Antara langit dan bumi, suara cahaya tiba-tiba terdengar. Suara itu sangat rendah, tua, sederhana, dan mati. Tampaknya seorang antik tua yang telah tidur selama ratusan juta tahun keluar dari kubur dan berbicara dengan dingin. Menarik sekali kamu bisa menghentikan serangan nenek moyangmu. Sayangnya, mereka yang masuk ke area terlarang yang gelap akan mati. Suara itu jatuh, dan dalam kehampaan, itu dipadatkan dari senjata panjang berdarah. Ledakan. Tombak berdarah ini baru saja memadat, dan antara langit dan bumi, guntur darah tiba-tiba muncul, dan cahaya guntur darah jatuh berderak, seperti ular guntur darah yang berkelok-kelok di kehampaan. Lampu guntur berdarah ini diberkati pada tombak berdarah, dan nafas kehancuran langit dan bumi menyebar dalam sekejap. Gemuruh darah gelap, seru si Kong Anyun.
Ini adalah serangan teroris yang hanya bisa diluncurkan oleh orang kuat yang mengendalikan hukum gelap yang sangat kuat. Ya, itu adalah guntur darah gelap. Gadis kecil itu memiliki pengetahuan yang bagus. Ledakan. Dalam seruan Si Kong Anyun, senjata panjang berdarah yang berisi guntur yang mengerikan ini tiba-tiba meledak. Di mana tombak berdarah itu lewat, kekosongan itu langsung dikompresi menjadi satu titik, dan tombak berdarah itu tiba-tiba menghilang. Tidak, itu tidak menghilang, tapi terlalu cepat untuk dilihat. Saat berikutnya, ledakan. Pistol panjang berdarah ini tiba-tiba muncul lagi. Pada saat ini, ujung senjata telah sampai ke Qin Chen, hanya berjarak 1 meter dari Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba melontarkan tatapan tajam di matanya. Bau gelap tubuhnya tiba-tiba mendidih, lalu berhembus. Ledakan. Pukulan yang sama, pukulan ini meledak, dan semua kekuatan kosong di depan Qin Chen segera mengembun di tinjunya. Seolah-olah diringkas menjadi satu titik, dan kemudian bertabrakan dengan senjata panjang berdarah. Ledakan. Raungan yang tak terlukiskan terdengar. Kekosongan ini langsung runtuh, dan semua materi musnah dalam sekejap. Dalam raungan keras, hantaman mengerikan langsung meledak ke tubuhnya dan membalikkan sungai dan laut di tubuhnya. Dengan keras, Qin Chen mundur dengan liar. Di bawah bidikan ini, dia langsung terkejut dan terbang keluar dari langit. Begitu Qin Cengang berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh dan tidak tahan dampaknya. "Tuan muda," seru Si Kong Anyun, terlihat gugup. Diblokir lagi, tapi belum selesai. Suara tua itu berkata dengan dingin. Benar saja, suaranya jatuh dan meraung. Dalam kehampaan di sekitar Qin Chen, guntur berdarah yang mengerikan tiba-tiba muncul. Meskipun tombak berwarna darah padam, guntur darah gelap ini tidak pernah hancur, dan saya tidak tahu kapan mereka datang ke tubuh Qin Chen, berderak, dan cahaya guntur darah yang tak terhitung menutupi Qin Chen dalam sekejap. Ledakan. Guntur berdarah menyerbu tubuh Qin Chen. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Cahaya guntur berdarah ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, yang jauh lebih mengerikan daripada serangan terpisah dari dewa tertinggi dari tanda batu. Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia membiarkan cahaya guntur berdarah ini mengamuk di tubuhnya, dia kemungkinan besar akan terluka. Mata Qin Chen menggumpal dan siap untuk mendesak darah Raja Kegelapan. Tiba-tiba, puff, tambang darah gelap ini memasuki tubuhnya seperti batu yang tenggelam ke laut dan menghilang dalam sekejap. Tidak, itu tidak hilang, itu seperti diserap oleh tubuhnya. Qin Chen mengulurkan tangannya. Dentur. Cahaya guntur berdarah mengembun di telapak tangannya dan berkedip terus-menerus. Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi aneh. Tubuhnya tidak hanya menyerap ranjau darah gelap ini, tetapi juga memadatkannya lagi. Apakah itu darah gunturku? Hati Qin Chen tergerak. Selain kemungkinan ini, Qin Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Tapi bisakah darah gunturmu masih menyerap aturan keluarga gelap? Ketika Qin Chen bingung, guntur yang berkuasa sangat kuat. Orang tua dari keluarga gelap berani berurusan denganmu dengan guntur darah gelap. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Hong Huang Zulong tiba-tiba mencibir. Guntur ilahi, Hong Huang Zulong, apakah kamu tahu kekuatan guntur dalam diriku? Qin Chen bertanya-tanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Hong Huang Zulong juga mengatakan apa guntur di tubuhnya itu. Keke, aku tidak mengenalmu. Tapi aku pernah mendengar beberapa legenda. Guntur ilahi yang berkuasa ini adalah guntur ilahi tertinggi di alam semesta. 10.000 guntur tidak akan menyerang. Adapun asalnya, leluhur saya tidak begitu jelas. Bagaimanapun, guntur pada Anda sangat luar biasa. Ya, saya tidak tahu apa-apa lagi. Hong Huang Zulong bergegas. Entah bagaimana, Qin Chen sepertinya merasa bahwa Hong Huang Zulong menyembunyikan sesuatu. Namun, saat ini, dia tidak mau mengajukan begitu banyak pertanyaan. Apakah kamu tidak takut dengan guntur darah gelap leluhurmu? Bagaimana mungkin? Suara tua itu berkata dengan kaget. Ada keterkejutan dan ketidakpercayaan dalam suara itu. Gemuruh darah gelap ayahku adalah aturannya. Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Ayahku tidak percaya. Dengan gemuruh suara kuno ini. Ledakan. Antara langit dan bumi. Nafas yang mengerikan berkumpul lagi dalam sekejap, dan guntur darah gelap yang besar mengembun di kehampaan. Untuk sesaat,
nafas yang menghancurkan langit dan bumi memenuhi udara dan mengunci Qin Chen. Sebelum guntur dewa berdarah ini turun, jiwa Sikong Anyun yang terluka mulai bergetar. Dia buru-buru berkata, "Senior, kami adalah orang-orang di Tanah Suci Sikong. Saya telah melihat Sikong Anyun, putri gempa Sikong." Sikong Anyun bergegas ke Qin Chen dan berkata dengan keras, "Sikong Tanah Suci, Sikong Zen." Dalam suara kuno ini, ada sedikit keraguan, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Orang-orang yang membuat kesalahan dan tetap menjaga benua ini. Suara tua itu berkata dengan dingin, "Demi menjadi putri Sikong Zen, pergilah. Ayahku tidak akan membunuhmu, tapi bocah ini. Ayahku tidak bisa tinggal." Guntur berdarah meraung dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Sikong Anyun buru-buru berkata, "Senior, orang ini juga orang dari Tanah Suci Sikong. Tolong." Bab 4740. Sebelum Sikong Anyun selesai berbicara, pihak lain telah memotongnya. "Tanah Suci Sikong, apakah itu sangat kuat?" Suara tua yang sederhana bersenandung dengan dingin, "Demi ayahmu, leluhurku telah menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak pergi, kamu masih berbicara omong kosong. Apakah kamu ingin mati? Keluar dari sini." Adapun bocah ini, dia bisa mengabaikan guntur dewa darah ayahku. Bagaimana ayahku bisa melepaskannya? Ayahku ingin melihat apa yang istimewa dari pria ini. Suara turun. Dengan raungan, antara langit dan bumi, nafas gelap yang mengerikan mengembun dan terus-menerus diberkati pada guntur darah yang gelap. Dalam sekejap, cahaya guntur yang tak berujung pecah di atas guntur darah yang gelap, seperti bintang petir. Ledakan. Guntur berdarah bergetar dan jatuh dalam sekejap. Hati-hati. Begitu wajah Sikong Anyun berubah, dia buru-buru memblokir Qin Chen dan mencoba melawan Qin Chen. Tapi tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan dia datang sebelum guntur dewa berdarah. Itu hanya tambang darah hitam. Jangan khawatir. Qin Chen mencibir dan melontarkan tatapan tajam di matanya. Dia tidak menghindarinya. Dia menamparkan bintang-bintang gelap yang jatuh seperti bulan darah. Ledakan. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, dan guntur dewa berdarah ini meledak dan meraung di telapak tangan Qin Chen. Boom! Boom! Di seluruh tubuh Qin Chen, cahaya guntur darah menyebar terus-menerus. Ledakan terus-menerus dari guntur darah mendorong Qin Chen kembali. Di mana dia lewat, kekosongan itu diledakkan dari selokan gelap oleh tubuh Qin Chen. Dalam proses terbang terbalik, dewa berdarah guntur seperti bintang terus-menerus mencoba meledakkan Qin Chen. Guntur yang mengerikan, seperti hujan es yang lebat, membombardir Qin Chen dengan gila-gilaan. Tapi mereka semua menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut. Puff! Akhirnya, Qin Chen berhenti, tangan kanannya tiba-tiba terjepit, dan jejak terakhir dari guntur berdarah langsung terjepit dan meledak olehnya. Dentur. Di tubuh Qin Chen, cahaya guntur berwarna darah berenang menjauh, tetapi cahaya guntur menjadi kekuatannya sendiri seolah-olah itu telah membentuk baju besi berwarna darah padanya. Gemuruh darah gelap, sedikit menarik. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, guntur berdarah besar sebelumnya telah sepenuhnya ditelan olehnya dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Bocah Bao, tidak mungkin. Di area terlarang, raungan keterkejutan dan kemarahan terdengar. Berdengung. Dengan mata telanjang, Anda bisa melihat kuburan darah besar di kedalaman area terlarang di kejauhan. Dalam sekejap, nafas menyembur ke langit, seolah-olah meniup bintang-bintang di atas langit. Nafas tak terbatas terkondensasi menjadi bayangan virtual yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki. Bayangan virtual itu memiliki dua tanduk dan melingkar menjadi mahkota di kepalanya. Bayangan virtual ini mengeluarkan nafas yang berdebar-debar, tetapi alis Qin Chen sedikit berkerut. Mati. Dia merasakan nafas kematian yang kuat pada bayangan yang menjulang tinggi. Bayangan virtual di depanku seperti asura tertinggi sebelumnya. Itu adalah orang mati. Tapi itu hidup dengan cara yang khusus. Sangat aneh. Mata Qin Chen langsung berkumpul di kedalaman area terlarang. Selain makam besar di bawah bayang-bayang virtual, ada juga makam besar yang berdiri di bagian dalam area terlarang. Inti dari area terlarang adalah bola gelap yang menjulang tinggi, seperti bintang. Di sekitar bola, ada larangan yang mengerikan. Samar-samar, kami bahkan bisa melihat satu sama lain bertabrakan dan berkelahi.
Itu seharusnya di mana sumber jiwa iblis berada. Mata Qin Chen menyipit. Jika Anda ingin memasuki tempat di mana sumber jiwa iblis berada, Anda harus melewati makam. Kesulitannya sama sekali tidak biasa. Tetapi saat ini, Qin Chen tidak memiliki banyak energi di kuburan. Karena bayangan virtual yang menjulang tinggi itu, setelah berdiri di langit, langsung membuka sepasang pupil darah seperti mata darah. Boom! Ada nafas yang mengerikan bermekaran di pupil darah. Ledakan. Di atas langit, awan gelap terbentuk. Di awan gelap, guntur bergulir keluar, seperti hukuman surga, mengunci debu Qin di bawah. Ledakan. Di antara awan guntur yang tak terbatas, tombak listrik cahaya petir hitam mengembun dan menekan keempat sisinya. Nak, bahkan jika kamu adalah tubuh guntur gelap yang legendaris, dapatkah kamu takut pada guntur apapun? Nenek moyang kami akan menekanmu. Bayangan virtual yang menjulang membuat suara kaget dan marah, dan mata berdarah mengunci Qin Chen. Ledakan. Nafas teror melonjak pada tombak guntur. Tombak guntur hendak jatuh ke arah Qin Chen. Saat itu, berdengung, di tubuh Si Kong Anyun, nafas yang mengerikan keluar. Dengan raungan, Anda melihat rune emas naik dari tubuh Si Kong Anyun dalam sekejap. Kemudian, nafas tertinggi yang mengerikan terbentuk di langit dan bumi ini. Samar-samar, Anda bisa melihat sosok menjulang tinggi muncul dari rune emas di Si Kong Anyun. Ini adalah pria parubaya berjubah putih. Kepalanya disanggul. Ada tanda gelap di tengah alisnya. Wajahnya cukup tampan. Pantas saja lahir wanita cantik seperti Si Kong Anyun. Begitu orang ini muncul, napas tertinggi yang mengerikan berkumpul dan berhenti di depan Si Kong Anyun. Ayah! Si Kong Anyun berteriak dengan cepat. Pada saat kritis, dia khawatir tentang kecelakaan Qin Chen, tetapi dia tetap mendesak ayahnya untuk meninggalkan jimat itu. Pria kuat berjubah putih ini adalah penguasa tanah suci Si Kong di benua Heiyu, Gempa Si Kong. Tuan muda, ini ayahku. Dengan dia akan baik-baik saja, kata Si Kong Anyun dengan cepat. Dia juga terlalu mengkhawatirkan Qin Chen, jadi dia harus memanggil ayahnya pada saat krisis. Bersenandung. Begitu Si Kong Zen muncul, dia bersenandung dingin ke Si Kong Anyun, lalu menatap Qin Chen dalam diam. Ledakan. Tampaknya ada bilah tajam yang menusuk Qin Chen secara langsung. Mata ini sangat tajam, seolah-olah melihat melalui hati Qin Chen sekilas. Ayah, ini. Si Kong Anyun ingin memperkenalkan Qin Chen ke Si Kong Zen, tapi saat ini, dia tidak tahu bagaimana memperkenalkan Qin Chen. Karena dia tidak tahu identitas asli Qin Chen, dia hanya tahu bahwa Qin Chen sangat tidak biasa. Ayahku sudah tahu apa yang telah kamu lakukan. Si Kong Zen memandang Si Kong Anyun dengan wajah jelek. Jika kamu tidak kembali setelah membunuh orang-orang di gerbang Si Candy, kamu berani menerobos tanah leluhur yang gelap, atau bahkan ke area terlarang yang gelap. Apakah kamu pergi ke marah sampai mati sebagai seorang ayah? Qin Chen dan keluarganya membuat banyak keributan di tanah leluhur yang gelap. Sekarang, berita tentang jatuhnya Kaisar Jejaksi, Yi Lao dan yang lainnya telah lama ditransmisikan ke banyak kekuatan di benua Heiyu seperti embusan angin. Tidakkah Anda tahu tentang identitas dan status Si Kong Zen? Namun, saat Si Kong Zen melihat Si Kong Anyun, hatinya tiba-tiba bergetar. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.